Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Aprilia Ningsih, kelas 7A Perbankan Syariah. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Langsung saja, apa sih itu reksadana syariah? Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Dari definisi di atas terdapat 3 unsur yang penting, yaitu yang pertama, reksadana merupakan kumpulan dana dan pemilik atau investor. Yang kedua, yaitu diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Dan yang ketiga, yaitu reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari reksadana syariah. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang syariah. Jenis reksadana syariah ini menempatkan modal pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya. Selain itu, juga diinvestasikan pada efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap syariah. Reksadana jenis ini mewajibkan manajer investasi yang mengelola reksadana untuk menginvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih atau NAB-nya dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap atau obligasi syariah. Reksadana ini memungkinkan kita mendapatkan keuntungan yang relatif stabil. Yang ketiga yaitu reksadana saham syariah. Reksadana saham syariah ini wajib menginvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih atau NAB-nya dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. Reksadana saham syariah ini memiliki risiko yang tinggi dibanding jenis reksadana syariah yang lainnya, karena mayoritas dana ditempatkan pada pasar saham yang pengembaliannya cenderung fluktuatif. Yang keempat yaitu reksadana syariah campuran. Reksadana syariah campuran ini bila memiliki jenis investasi ini, maka dana akan dialokasikan maksimal 79% pada salah satu instrumen investasi yang berupa efek syariah berpendapatan tetap dan efek syariah bersifat ekuitas, termasuk juga instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang kelima yaitu reksadana syariah berproteksi. Reksadana syariah terproteksi. Reksadana jenis ini memiliki komposisi paling sedikit yaitu 70% pada efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan, ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia atau luar negeri, sedangkan sisanya sebanyak 30% itu ditetapkan pada saham syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Yang keenam yaitu reksadana syariah indeks. Reksadana syariah indeks ini reksadana untuk jenis reksadana ini manajer investasi akan mengelola paling sedikit 80% pendanaan pada efek syariah. Efek syariah merupakan bagian dari kumpulan saham dan ekuitas syariah yang ada dalam indeks.
Reksadana Syariah Index ini wajib menggunakan indeks yang berbasis efek syariah. Selanjutnya yaitu reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri ini hanya dapat melakukan investasi pada efek syariah luar negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commission atau IOSCO serta telah menandatangani secara penuh Multilateral Memorandum of Understanding concerning consultation and cooperation and the exchange of information atau IOSCO MMOU. Nilai investasi awal atas pembelian reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri ini paling sedikit sebesar 10.000 US dolar Amerika Serikat atau setara. Selanjutnya yaitu reksadana syariah berbasis sukuk. Manajer investasi yang mengelola reksadana syariah berbasis sukuk ini wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan paling sedikit 85% diinvestasikan pada sukuk atau surat utang negara syariah yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum, termasuk juga surat berharga syariah negara atau SBSN atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih. Selanjutnya yaitu reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Exchange Traded Fund atau ETF. Reksadana ETF ini yang bersifat syariah mengalokasikan nilai aktiva bersih atau NAB-nya ke dalam portofolio saham yang terdiri dari efek ekuitas yang sesuai dengan syarat dan ketentuan syariah. Unit penyertaannya dalam reksadana jenis ini dapat diperjualbelikan secara langsung di lantai bursa tanpa melalui manajer investasi. Yang terakhir yaitu reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Reksadana ini dilarang untuk ditawarkan melalui penawaran umum dan tidak boleh dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dilarang melakukan investasi pada portofolio efek yang berbasis kegiatan sektoril di luar negeri. Selain itu, juga batasan investasi pada efek syariah dan instrumen pasar uang syariah paling banyak 10%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.